Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG merilis peringatan dini cuaca ekstrim yang terjadi di 31 wilayah di Indonesia. BMKG memprediksi ada 26 wilayah di Indonesia yang berpotensi hujan lebat disertai petir dan angin kencang. Seperti di pesisir pantai Kota Manado, Sulawesi Utara, terpantau juga telah terjadi gelombang tinggi. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan Andreas Ruwau, jurnalis Tribun Manado yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Andreas. Halo Dea. Ya Dea. Rekan Andreas, bagaimana bisa Anda gambarkan untuk kondisi terkini di wilayah pesisir Kota Manado pasca gelombang tinggi? Ya, semalam itu di Manado terjadi gelombang tinggi bahkan sampai banjir rob ya, di mana setiap rumah-rumah atau yang uh, kawasan bisnis di kawasan Megamas dan kawasan Manado Town Square juga terdampak banjir rob yang diakibatkan oleh gelombang tinggi karena cuaca ekstrim ya, di mana kondisi tadi pagi itu masyarakat dan pemerintah setempat berbondong-bondong untuk membenahi semua material-material yang rusak, yang hancur dan terbawa arus sampai ke badan jalan. Nah, seperti yang terjadi di Pelabuhan Kalimas, Kota Manado, dan kawasan bisnis kawasan Megamas Kota Manado, di mana itu perahu-perahu nelayan sudah terseret sampai ke jalan, dan material-material dari pemecah ombak yang tidak mampu menahan dahsyatnya gelombang semalam itu seperti batu, semen, dan material lainnya, sampah juga banyak berserakan di jalan, itu terbawa hingga ke beberapa ruko, masuk ke dalam beberapa ruko, juga ke badan jalan, yang mengakibatkan beberapa akses jalan itu ditutup. Nah, kemudian untuk kondisi dari perairan sendiri mengakibatkan jalur transportasi antar pulau, pulau Teluk Manado maupun pulau di Sangihe dan Talaut itu untuk sementara dihentikan, seperti yang terjadi di Pelabuhan Manado dan Pelabuhan Kalimas ya, di mana tidak adanya aktivitas antar pulau pulang pergi karena memang ombak saat ini masih cukup tinggi, dan kondisi pelabuhan juga tidak memungkinkan karena rusak parah diterjang oleh gelombang semalam. Dan untuk juga ada di kawasan wisata Kota Manado, yaitu kawasan God Bless Park Kota Manado, itu juga rusak parah ya, di mana di bawah monumen tangan berdoa itu juga tangga yang ada di situ amblas sampai ke laut, dan tempat selfie yang biasanya banyak dikunjungi wisatawan atau anak-anak muda juga hanyut ya. Dan tanah yang ada di pesisir pantai di beberapa titik di sekitar di beberapa titik di Kota Manado juga ikut amblas. Dan perkiraan dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado yang kala itu sudah meninjau, mereka belum bisa memastikan kerugian dari bencana semalam karena masih dalam rekapan. Tapi sudah banyak tim yang sudah diterjunkan, baik itu dari Dinas Pekerjaan Umum ataupun dari BPBD ataupun Basarnas dan warga setempat, sudah mulai membersihkan atau memulihkan kembali keadaan di area pesisir, begitu kira-kira dia. Ya, baik. Lalu bagaimana terhadap cuaca ekstrim ini yang sehingga menyebabkan terjadinya banjir rob ya di beberapa wilayah ini? Untuk prediksi dari BMKG dan juga BPBD Sulawesi Utara sendiri terkait cuaca dan gelombang beberapa hari ke depan, bagaimana Andreas? Iya, karena memang dari rilis BMKG dan dari imbauan dari BPBD, tidak hanya di Kota Manado, tapi juga di beberapa daerah seperti Bolaang Mongondo dan juga Minahasa Selatan yang merupakan daerah pesisir, menjadi perhatian serius dari lembaga-lembaga tertentu ya, termasuk pemerintah setempat.
di mana menurut perkiraan cuaca masih cuaca buruk, terutama hujan badai disertai kilat itu masih akan terjadi sepanjang akhir tahun beberapa hari ke depan. Dan untuk gelombang tinggi itu gelombang yang bisa menyebabkan banjir rob bisa kembali terjadi dan puncaknya itu sebentar malam, katanya sebentar malam jam 8 malam ya di area pesisir di sekitar pantai Teluk Manado, dan juga diwaspadai Teluk Amurang juga Minahasa Selatan dan area pesisir di pantai selatan ya dan pantai utara dan pantai timur yang ada di Sulawesi Utara. Nah, dan untuk prediksi misalnya antisipasi longsor dan banjir juga masih menjadi peringatan serius dari pemerintah dan BPBD, di mana juga Jalan Trans Sulawesi yang ada di Kabupaten Belang Mongondo terjadi longsor sehingga Jalan Trans Sulawesi tersebut terputus.